Kali saudara, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow Tamrin Residen. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan sudah lama ya nunggu hari ini, bilang saudara. Haleluya. Mohon maaf saudara, macet sekali, ada orang nikah di sana. Tadi saya naik ojek yang nyetir Pastor Andreas Johannes saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk ojek spesial dari surga bisa sampai di tempat ini saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saudara dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo secepat-cepatnya kita akan belajar. Saya beri judul khotbah dari sebuah seri khotbah besar, Vision from God. Judul khotbah bagian yang ketiga adalah A Family of God. Mari sama-sama kita akan melihat A Family of God. Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Kita akan banyak buka ayat, jadi kita akan cepat. Saya berdoa saudara bisa mengikuti dan pulang pasti diberkati. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Mari sama-sama yuk kita baca Efesus 2 ayatnya yang ke-19. 3, 2, 1, iya. Demikianlah kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota. Bilang kiri kanan saudara, kita keluarga dalam Yesus. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, pinjam dulu 100, bilang saudara. Dikatakan bahwa kita keluarga. Ada keluarga yang secara biologis karena darah, karena DNA. Tapi juga ada keluarga yang lebih dalam dari itu, yaitu keluarga kerajaan Allah. Atau dalam istilah keluarga rohani, keluarga orang percaya. Atau bahasa kerennya body of Christ. Dikatakan keluarga ini adalah keluarga yang melampaui ikatan biologis. Keluarga ini keluarga yang melampaui, walaupun tidak satu marga, tidak satu suku, berbeda orang tua, tetapi iman kepada Kristus membuat kita menjadi keluarga. Yang setuju percaya bilang amin. Saya ingat dulu waktu saya melayani ada seorang WL nyanyi lagu, kan lagunya suka dipotong-potong kan kalau ending gitu kan saudara ya. Lagunya judulnya Keluarga Kerajaan Allah. Karena MC-nya terlalu semangat, keluarga kerajaan Allah. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibilang kera saudara. Ada juga WL terlalu semangat, dia nyanyi lagu Kau Bukan Tuhan. Ending dibilang Kau bukan Tuhan, Yesus kau bukan Tuhan. Itu ada yang gak ngerti itu di belakang itu saudara. Nah kita akan belajar ada 3 hal dalam hidup ini yang perlu saudara kuasai. Berapa banyak Bapak Ibu? 3 hal, saudara kuasai 3 hal ini, maka hidupmu akan baik-baik saja, bahkan diberkati luar biasa. Yang pertama, 3 hal paling penting yang perlu kita kuasai dalam hidup ini adalah leadership, kepemimpinan, mempengaruhi atau dipengaruhi, itu leadership. Pilihannya saudara menjadi mempengaruhi orang lain atau orang lain mempengaruhi saudara. Yang kedua yang perlu kita kuasai adalah stewardship. Seni mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kadang-kadang bukan Tuhan gak berkati, kadang-kadang kita yang gak pintar mengelola berkat Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat Glow Tamrin Residen, saudara mampu mengelola berkat Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah relationship, yaitu sebuah hubungan. Ada banyak berkat Tuhan tersembunyi melalui hubungan yang kita bangun. Ada kalanya kita nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan kasih teman yang sayang sama kita. Teman itu tolong promosikan kita. Yang ngerti bilang amin.
Ada kalanya kita orang kecil, tapi kita berteman sama orang besar. Yang kecil itu bisa ditolong sama yang besar. Saya pegang banget ajaran orang tua saya. Dari dulu jangan pernah jahat sama orang. Yang setuju bilang amin. Dari dulu jangan pernah pandang kecil orang lain. Yang percaya bilang amin. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan ahlinya mengangkat dan menurunkan orang. Katakan amin. Bisa jadi orang yang saudara kecilin hari ini, kalau Tuhan berkenan atasnya, diangkat orang itu tinggi, mau buat apa kita? Oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya komunitas, visi komunitas. Hubungan, kualitas dari hidup kita ditentukan dari kualitas hubungan yang kita punya. The quality of our life, it depend the quality of our relationship. That's why salib disebut vertikal, horizontal. Bukan hanya hubunganmu sama Tuhan yang penting, itu paling penting. Tetapi bagaimana cara engkau berhubungan dengan orang lain. Yang setuju bilang amin. Karena Tuhan di surga, manusia di bumi. Bagaimana cara saudara menjalin hubungan? Bagaimana cara saudara berkomunitas? Sebuah penelitian yang menarik mengatakan demikian. Penelitian dari alma mater saya, Harvard University. Oke, saudara percaya ngeledek saudara. Dari Profesor Dr. Robert Waldinger, marganya Simamora. Profesor Dr. Robert Waldinger adalah seorang peneliti melakukan studi terpanjang selama 1938. Pertama kali dia melakukan penelitian selama 8 dekade, kurang lebih 80 tahun. Antara kebahagiaan, panjang umur dengan yang namanya pertemanan. Apa hubungan kebahagiaan? Apa hubungan panjang umur? Apa hubungan kesejahteraan dengan yang namanya persahabatan, pertemanan? Dikatakan menurut penelitian disebut ada kurang lebih 724 orang yang mereka sudah menikah dan punya keturunan kurang lebih 2000. Dari 724 orang itu diketemukan penemuan yang sangat penting, hubungan yang sehat. Pertemanan yang kuat menjadi faktor terpenting dalam menjalani kehidupan yang panjang, sehat, dan bahagia. Bapak Ibu jemaat Glo Tamres, saudara mau panjang umur gak? Saudara mau bahagia gak? Kata kuncinya adalah memiliki komunitas, persahabatan, pertemanan sesama anak Tuhan. Ingat kisah orang lumpuh di Bethesda? Tahu Bethesda? Samping Tambun. Dikatakan ada orang lumpuh di Bethesda. Setiap kali malaikat Allah ingin membongkar, ingin menggoyang kolam renang itu, si lumpuh itu tidak ada teman yang membawa dia ke sana. Betul apa tidak? Tapi ingat satu sisi yang lain, ada orang lumpuh, anak muda yang lumpuh. Yesus lagi khotbah, walaupun dia lumpuh tapi teman-temannya membobol atas Glo Tamres dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Apa maksudnya? Dua-duanya lumpuh, Pak. Dua-duanya gak bisa apa-apa, Bu. Dua-duanya tidak punya keistimewaan berjalan. Tapi yang satu paling malang karena gak punya teman. Yang satu walaupun lumpuh tapi punya teman yang mengasihi dia. Doa saya seluruh jemaat Glo Tamres, saudara dikaruniakan pertemanan yang peduli, berdoa buat saudara, yang pengen saudara diangkat tinggi Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat di atas kepalamu. Amin. Mari kita lihat Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kita cepat saudara. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. 1. Happy New Year. Ya kita baca 3, 2, 1, iya. Yang tidak layu, apa saja yang, siapa yang pengen apa saja yang diperbuatnya berhasil. Colek kiri kanan saudara, saya doain kamu berhasil. Amin.
Ayat 3 adalah hasil dari ayat 1 dan ayat 2. Ingat Alkitab bilang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan. Jadi ditambahkan itu adalah hasil dari naik ojek. Ditambahkan hasil dari apa Bapak Ibu? Cari dahulu kerajaan Allah, betul? Nah berhasil ini yang kita baca ayat yang ketiga. Ayat ketiga adalah hasil dari ayat 1 dan 2. Apa ayat 1? Mari kita lihat. Ternyata keberhasilan ditentukan bukan hanya soal kepandaian. Ayat yang pertama kita baca. 3, 2, ya yang tidak berdiri dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Jadi kalau saudara pengen ayat ketiga terjadi dalam hidup saudara, perhatikan dengan siapa kamu berjalan. Perhatikan dengan siapa kamu duduk. Perhatikan dengan siapa kamu berjalan, kamu berdiri. Perhatikan siapa temanmu. Orang dunia bilang show me your friend and I will show you your future. Kasih tahu teman saya akan kasih tahu sama kamu bagaimana masa depan kamu. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi punya teman-teman yang salah. Jadi jatuh dosa terus. Ada banyak orang gak pintar-pintar amat, tapi punya teman yang pintar-pintar. Sehingga dia paling bodoh di lingkungannya. Teman-temannya paling pintar, pelan tapi pasti. Si bodoh itu jadi tambah bodoh. Jadi tapi kalau saudara paling pintar, semuanya orang bodoh. Pelan tapi pasti jadi apa? Jadi bodoh. Alkitab saya katakan demikian. Mari sama-sama kita baca. Amsal 13 ayat yang ke-20. Bapak Ibu saya sedang membangun sebuah bahan firman. Biar saya bisa mengerti arahnya mau kemana nanti. Amsal 13 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. Siapa menjadi, tetapi siapa berteman dengan menjadi apa? Alkitab bilang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Alkitab bilang bergaul dengan orang bebal, berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Jadi bijak itu jadi bijak. Dengan orang bebal sudah ditetapkan masa depannya menurut Alkitab. Kalau saudara dikitari oleh orang-orang bebal, oleh orang-orang yang gak cinta Tuhan, oleh orang-orang jahat, masa depanmu sudah pasti kata Alkitab, malang. Kecuali kamu tinggal di Malang. Masa depanmu sudah dipastikan. Kalau kamu bergaul sama mereka, makanya perhatikan circle saudara. Saya berteman dengan siapa saja. Tapi saya perhatikan dengan baik kepada siapa saya harus mendekat. Dan kepada siapa saya harus. Sama orang-orang yang rosa. Ini bukan rosa Simamora. Tapi rombongan sakit hati. Sama orang yang tukang gosip. Saudara saya tahu saya terlambat tapi jangan didiemin dong. Saya kan udah naik ojek nih. Besok saya pesen private jet deh. Itu ada orang nikah, dia yang nikah kita yang repot. Saya mau bilang sama saudara. Coba bilang kiri kanan saudara, maafin pendetamu bilang. Bilang maafin pendetamu. Bilang sama mau ngomong, dia udah usaha bilang. Saya mau bilang sama saudara, mari kita melihat lagi. Saudara kita melihat lagi. Dalam konsep budaya atau konsep Yahudi. Apa ini maksud dengan komunitas? Kita akan melihat saudara, ini bahannya cukup berat sedikit. Jadi saudara bisa pay attention. Coba bilang kiri kanan saudara, fokus bos, fokus. Yuk, yang pertama dalam konsep pemuritan dari sudut pandang Yahudi. Hidup dalam komunitas, orang Yahudi mengenal konsep pendidikan yang dikenal dengan istilah hapruta. Hapruta. Hapruta ini adalah tradisi dalam istilah Yahudi yang mengacu metode belajar berpasang-pasangan. Jadi ada rahasia mengapa orang Yahudi dikenal sebagai orang yang paling pintar di dunia. Kenapa? Karena mereka belajar secara berpasang-pasangan.
Ada beberapa kutipan dalam yang namanya tulisan mereka. Orang yang belajar sendiri, dikatakan demikian, seorang pelajar yang duduk sendiri untuk belajar Torah akan menjadi bodoh. Menurut Berakhot 63b. Saya juga nggak tahu itu Berakhot. Tapi menurut kitab yang di Talmud bilang orang yang belajar sendiri itu menjadi bodoh. Kenapa? Karena kalau orang sendiri jadi liar. Saya naik ojek lagi ya. Orang kalau belajar sendiri jadi apa? Hidup tuh repot. Kalau saudara sendiri jadi liar. Saudara mengartikan dengan maumu. Saudara berpikir dengan maumu. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri, Pak, Bu. Tadi kalau nggak ada Pastor Andreas, baru nyampe. Makin kau diemin aku kan. Dikatakan demikian. Hapruta, tolong ditampilkan pola Alkitab sistem pemuritan Yahudi. Saya bisa lihat ke depan. Ini sistem pemuritan dari Yahudi. Tingkat pendidikan mereka Bet Sefer. Bet itu rumah. Sefer itu buku, Bapak Ibu. Jadi rumah kitab. Bet Sefer adalah pendidikan paling kecil. Usia 5 sampai 10 tahun. Orang Yahudi, Pak, Bu, umur 5 tahun udah hafal kitab, seluruh kitab Musa. Yang 5 itu. Kita umur 50 tahun. Lu. Gue mau naik ojek lebih pinter. Umur 50 tahun mereka hafal seluruh kitab Musa. Kita boro-boro ingat kitabnya. Mereka umur 5 tahun kitab Musa hafal di luar kepala. Kita juga di luar kepala. Karena gak ada isinya otak itu. Saya khotbah di Manado, saya bilang anak-anak muda, orang Manado kan terkenal 1000 gereja. Per 100 meter gereja. Orang Manado konon katanya ketika di USG kandungannya udah ada Alkitab. Hanya di Manado lagi makan, pengamennya nyanyi lagu gereja. Ku telah mati. Cuma di Manado nih, bulan Oktober nih, berber nih, babi pada ngumpet. Pada operasi plastik babi semua. Cuman di Manado, saya bilang, oh, mari anak-anak muda kita buka kitab Paulus. Mereka cari, Pak Pendeta nggak ada. Lu jangan pura-pura ketawa, lu juga kira ada kan? Memang gak ada kitab Paulus. Bet Sefer. Yang kedua disebut Bet Midras. Midras itu apa? Rumah belajar. Dari kata Midras muncul kata madrasah. Tadi yang bawa motor si Andreas ngebut sampai bisa. Saya bilang, Andre, pelan Andre. Jangan sampai gue naik khotbah innalillahi wa inna ilaihi ini, Andre. Sabar, aman pastor. Aman pala, lu udah mati gue aman-aman aja di. Ngueng. Saya bilang, ya Andre ada niat buruk di hati saya bilang gini. Bener tanya orangnya, ngebut, ngueng. Saya bilang kan kalau jatuh kan malu. Nanti orang bilang tuh kan dosa tuh. Lu demen banget kan emang lu pada. Bet Midras, menafsir. Mereka Pak Bu umur 15 udah jago nafsir Alkitab, keren. Nafsir Talmud. Dan yang terakhir Bet Talmud, pemuritan. Ngapain mereka? Mereka nggak belajar lagi di sekolah. Mereka belajar di mana? Di Glotamres. Dan mereka keluar, rabinya keluar, mereka ikut. Ngapain? Liatin rabi. Rabinya ngajar, mereka dengerin, oh gini cara ngajar. Kalau saya rabi nih, saya naik ojek, mereka naik ojek semua. Mereka ngikutin, ngeliatin. Apa maksudnya? Konsepnya dua-dua. Mari kita lihat dasar firmannya biar saya nggak main asal ngomong. Lukas 6, 14, 16, 2, 3 atau 4. Konsep dari Hapruta, komunitas yang mereka bangun. Sama-sama kita lihat Simon yang juga diberi namanya Petrus, Andreas saudara, 2 orang. Yakobus dan 2 orang. Filipus dan... Kenapa Alkitab menulisnya 2 orang? Kita lihat lagi ayat yang ke-15. Matius 2 orang. Yakobus anak dan Simon yang disebut
2 orang. Yudas anak Yakobus dan 2 orang. Kita lihat lagi Markus 6 ayatnya yang ke-7. Ada banyak ayatnya. Saya bilang tadi di awal. Dan lagi dia memanggil ke-12 murid itu dan bos, halo bos. Yuk baca sama-sama yuk. 3, 2 ya. Ia memanggil dan mengutus mereka apa? Berdua-dua, lalu memberi mereka apa? Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu. Saudara niat baca gak sih? Sama-sama kita baca sekali lagi. Jika 2 orang daripadamu apa? Sepakat meminta permintaan mereka akan. Saudara tahu Daniel? Tahu Daniel Harianja? Tahu Daniel di Alkitab? Daniel punya komunitas yang bikin dia kuat. Punya teman yang bikin dia kuat. Siapa teman-temannya Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. Baca Alkitabmu. Ketika Daniel dipanggil raja untuk mengartikan mimpi, Daniel datengin teman-temannya. Daniel WA, ada grup WA zaman itu. Daniel bilang, "Salam sob." Raja suruh gue artikan mimpi. Langsung si Sadrak bilang, "Aji gile." Si Abednego bilang, "Serius lu sob?" Dan Misael bilang, "Jangan ya dek, jangan ya." Baca Alkitab saudara. Dalam kitab Daniel, Daniel bilang gini, doakan. Minta hikmat kepada Allah agar Allah mengaruniakan hikmat kepadaku untuk mengartikan mimpi. Pak, Bu, kalau cuman di gereja, kamu gak bertumbuh. Kamu harus punya teman yang sama-sama cinta Tuhan. Yang kalau kamu mau cerai sama istrimu, dia bilang jangan cerai, gue doain. Karena kalau gak cinta Tuhan, dia akan bilang kalau mau cerai, memang laki lu kurang ajar memang. Udah dari rumah gue bilang udah ceraiin aja. Saya mau bilang sama saudara, betapa komunitas itu, pertemanan dalam Tuhan, very powerful. Dahsyat. Dahsyat. Saudara, saya karena pertemanan lah bisa ada di Glow Tamrin Resident. Saya pernah bilang sama saudara karena saya kenal baik Om Gilbert. Dan Om Gilbert malam itu yang pertama telepon. Persahabatan yang beliau tawarkan di saat saya sedang mengalami begitu banyak viral-viralan. Persahabatan yang ditawarkan. Saya selalu bilang sama saudara, tabur yang baik. Orang mau jahat urusan dia. Orang mau gak benar urusan dia. Orang mau curangin saudara, Tuhan gak tidur. Tidak ada perbuatan baik di mata Tuhan yang luput dari mata Tuhan. Amin. Tabur yang baik. Tulus aja sama orang. Setia kawan aja sama orang. Gak apa-apa orang itu curangin saudara, suatu hari nanti kau akan melihat. Karena hari-hari ini orang pintar banyak. Orang kaya banyak. Tapi orang setia. Orang yang setia kawan sama temennya. Makanya kalau kau punya teman, punya masalah, bilang sama dia, gue doain lo ya. Lo jangan takut, maju. Gue di belakang lo. Saya punya komunitas. Saya punya orang-orang yang kepadanya saya meminta pendapat. Yang kepadanya saya mendekat dan meminta tuntunan. Saya minta berapa kali dalam hal-hal saya mulai melayani. Saya bertanya kepada gembala sidang. Saudara dan saya, Bapak Pastor Gilbert Blemendong. Saya tanya sama dia, Om gimana? Maju Gideon, sikat, hajar, bisa, gampang. Pokoknya sama beliau semuanya gampang. Gampang itu. Hidup ini kan kita bikin santai aja. Dalam hati saya kan Om udah banyak ngelewatin. Saya kan anak pijik. Saudara kalau punya masalah Tuhan kan di atas. Ya amin betul Bu. Kalau di bawah bukan Tuhan. Community. Dua-dua Yesus menguruh mereka. Dua-dua. Ingat Yesus mengurus para murid. Pergilah ke kota-kota berapa orang? 2
2 orang. 2 orang. Ngapain 2 orang? Karena kalau yang satu gila, bisa ngerti maksud saya? Kalau yang satu mau ada main, yang satu ngapain? Ngingetin. Lu jangan macem-macem lu. Konsep ini bicara mengenai suami istri. Kan yang repot kalau suaminya gila, istrinya lebih gila. Hancur tuh. Makanya kemana-mana kalau gereja pelayanan 2 orang minimal. Karena kalau sendiri repot. Kita bilang perkara kalau ada 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu jadi apa? Sah di mata Tuhan. Kenapa? 2-3 orang. Mari kita melihat lagi beberapa ayat firman Allah. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ke-12. Sampai saya undang pemain ojek. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ke-12 pemain keyboard. Bro Yosia kalau main hari ini. Sama-sama kita Pengkhotbah 4, 9, 12. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, berdua. Karena mereka menerima upah yang. Karena kalau mereka jatuh yang seorang apa? Mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang untuk mengangkatnya. Ayat yang ke-12 kita cepat saja. Dan bila mana seorang dapat, 2 orang akan dapat. Tali tidak 3 lembar, tidak mudah apa? Saya minta tolong 2 orang laki-laki bisa minta tolong saya, bro, boleh? Sama bapak, boleh pak? Boleh pak? Siapa namanya bro? Vincent. Vincent, Bapak? Pak Indra. Bapak boleh saling hadap-hadapan Pak? Cie. 2 orang Alkitab bilang Yesus besi menajamkan. Manusia menajamkan. Sama. Alkitab bilang Yesus jadi di mana 2-3 orang sepakat kata Yesus. Betul ya? Demi namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Alkitab ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini benar gak nih? Ya, sepakat. 2 orang ketiga siapa? Yesus. Saya bukan Yesus, bukan nih. Iya, siapa saya? Sini aja, lihat ke sini. Pak Vincent. Ya. Coba Pak tolong pukul Pak pelan-pelan. Nah, Bapak pukul lagi Pak. Teman yang dari itu kita bilang gini. Seorang sahabat memukul dengan kasih. Tapi seorang musuh mencium. Gimana ayatnya Pak? Lebih baik pukulan yang nyata-nyata daripada ciuman yang gitu ya. Pokoknya gitu ayatnya. Pukulan dari Vincent ngingetin dia. Bro lu salah. Gak boleh. Diingetin. Rambut lu jangan gitu. Lu kayak sumo lu. Mereka saling menajamkan. Tuhan memberkati Bapak ini melalui dia. Gimana dia diberkati? Tuhan memberkati Bapak ini melalui dia. Ketika mereka udah saling memberkati, Pak ngadap ke sana. Ke sana Pak. Pak jangan jauh-jauh Pak. Mereka berdua jadi komunitas yang cinta Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Amin. Enggak maksudnya gini. Komunitas
Body of Christ. Kita orang percaya Pak, Bu. Gereja ini ada acara namanya Kamu Hebat. Yang suka nyumbang orang. Saudara punya komunitas, ayo kita sumbang yuk, kita bantu orang. Ke penjara, ayo kita bantu. Kalau dia salah, Bapak akan ingetin. Salah. Lebih baik punya teman yang berani mengatakan apa yang perlu kau dengar. Daripada apa yang mau kau dengar. Amin. Sakit sih. Siapa yang suka ditegur? Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you bro. Pak. Besok kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya berdoa minggu depan, bukan besok, besok Senin. Tapi saya berdoa saudara bisa mengerti kebenaran ini. Bahwa saudara perlu dan memiliki seorang sahabat dalam Kristus Yesus Tuhan. Seorang teman. Cek pertemananmu hari ini. Kalau rata-rata orang drama, orang palsu, rata-rata cuma ada kalau seneng. Pesan saya pulang dari gereja ini gak usah temenin lagi. Terus temenan sama siapa Pak? Nih banyak. Sama Bapak Vincent bisa. Yuk kita berdoa, yuk kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kami